Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita kepada bab tentang bertafakkur terhadap ciptaan Allah, kebinasaan dunia dan ihwal akhirat. Jadi di dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidati an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memperingatkan kepada kamu sekalian satu hal saja, yaitu hendaklah kamu sekalian menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas, baik itu berdua-dua atau bersama-sama maupun sendirian. Kemudian berpikirlah kamu sekalian. Surah As-Saba ayat 46. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyuruh kita untuk menghadap Allah itu dengan ikhlas. Menghadap Allah itu dengan ikhlas, dengan baik. Oleh karena itu, amal kita ini sebenarnya agar punya kualitas, agar dia baik, agar dia ihsan, maka syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Jadi semata-mata kita mengerjakan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita mengerjakan amal itu harus baik sesuai dengan syariatnya Allah. Apakah itu kita sendirian atau berdua-dua, rame-rame, kerjakanlah dengan ikhlas kata Allah. Maka kita disuruh sekalian ini untuk berfikir. Fikirkanlah kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kata Allah, kuciptakan langit dan bumi, siang dan malam, itu cukup bagi kalian orang yang benar-benar berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, ada siang, ada malam. Itu cukup kita untuk berpikir. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur kok ada siang? Siapa yang mengatur kok ada malam? Ada dingin, ada panas? Siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk menguatkan keyakinan kita bahwasanya Allah itu ada,
Kita melihat bumi ini. Kita melihat ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Siapa yang mengatur itu? Apakah mungkin itu bergerak sendiri? Kan tidak. Tapi ada yang mengaturnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini segala sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jadi orang yang berpikir itu tadi, walaupun dia sambil berdiri, walaupun dia sambil duduk, walaupun dia sambil berbaring, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka. Jadi apa yang Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Seperti sekarang kita melihat, ya, kita sekarang ini melihat kondisi, ya, kembali kepada virus juga lah, ya kan? Virus COVID-19 ini. Kalau orang yang nggak beriman mungkin dia bertanya, apa sih? Kenapa diciptakan Allah seperti ini? Tapi kalau orang yang beriman tidak, dia bertanya. Dia berpikir saja. Lalu dia mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Kau ciptakan ini ya Allah tidak akan pernah sia-sia. Jadi apa yang diciptakan Allah ini tidak akan sia-sia. Sekalipun hanya virus COVID, ya, apa namanya, COVID-19 ini, tidak sia-sia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu semua. Tapi yang tahu hikmah itu Allah. Suatu saat nanti kita paham. Belakangan ini bisa kita dengarkan beberapa penelitian-penelitian yang kita lihat di TV, di media, ya, di media-media maya yang mengatakan dengan adanya virus corona ini ternyata bumi ini sekarang netral gitu. Netral, ya. Jadi ternyata Allah mau menetralkan bumi ini karena banyaknya yang selama ini polusi-polusi itu, panas segala macam, ozon-ozon macam-macam lah bahasa ilmiahnya kan begitu. Berlobang-lobang sekarang karena banyaknya kendaraan, tidak adanya pemanasan, itu bumi ini sekarang mulai sudah netral. Itu kata ahli pula. Banyak yang kita lihat. Kalau kita mau berpikir, ya, mendengar ahli-ahli yang menyatakan tentang virus ini, hikmah-hikmahnya. Di antaranya tadi seperti yang saya jelaskan itu, para ahli-ahli menjelaskan gara-gara dengan virus ini bumi ini netral. Tentunya di samping yang paling besarnya hikmahnya di sini juga melatih kekuatan iman dan kesabaran kita. Siap nggak kita diuji oleh Allah? Itu salah satu hikmahnya juga. Karena kita sekarang dalam tahapan ujian ini, ujian, ya, diuji oleh Allah. Makanya disinilah pentingnya kita menguatkan keimanan kita, karena apapun musibah ini tanpa izin Allah juga tidak akan terjadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah ini kecuali dengan izin Allah. Ya sudah, orang beriman itu enak dia, selesai. Lalu juga kita lihat bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, hadisnya ini, an Abi Ya'la Saddad ibn Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu ma dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu ialah orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal nanti sesudah mati. Jadi orang yang cerdas itu ialah orang yang selalu menjaga diri dia. Itu orang yang cerdas. Mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu selalu menjaga dirinya. Wa amala lima ba'dal maut. Serta dia melakukan amal untuk bekal nanti sesudah mati. Jadi orang yang cerdas itu orang yang selalu menjaga dirinya dan orang yang sudah menyiapkan bekalnya. Menyiapkan bekalnya. Kan bekal kita, amal kita. Kalau tadi malam bapak-bapak ikut takjiah, ya Ustaz Luqman menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW bahwa ada 3 yang akan mengiringi kita nanti ketika kita mati itu. Dalam hadis yang beliau bacakan, wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu, kan gitu. Amal harta kita mengiringi, tapi nggak ada yang tinggal, kan gitu. Nggak ada yang ikut. Keluarga mengiringi, tapi nggak ada yang ikut keluarga. Wa amalihi, amal kita lah. Makanya nantinya amal-amal itulah yang akan mendampingi kita. Amal-amal kita. Termasuklah Bapak Ibu duduk di masjid ini. Ini adalah merupakan bagian daripada amal ini. Ini bagian daripada amal ini. Ya. Di samping kita menuntut ilmu, di samping itu bagaikan amal. Berapa lama Bapak Ibu duduk ini? Ini dihitung amal. Bahkan sesaah itu banyak ulama menjelaskan macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan sebentar saja, ada yang mengatakan 1 jam saja. Itu lebih baik daripada sholat sunat 70 rakaat. Jadi bapak ini, ibu ini duduk di masjid ini. Sekarang setelah sholat subuh tidak langsung pulang, berzikir. Zikirnya mendengarkan ngajian, berzikir sambil duduk segala macam. Ini adalah merupakan amal ini. Nanti di akhirat kita terima ini. Jadi bukanlah perbuatan yang sia-sia ini duduk di sini, tidak. Ini hanya duduk saja. Selesai sholat duduk mendengarkan dapat pahala. Coba itu. Duduk, begitu selesai sholat duduk. Kalau yang tadi yang pulang mereka dapat pahala sholat, ya kan? Dapat pahala doa. Tapi kita tambah lagi pahalanya. Kita tambah pahalanya. Udah kita sholat subuh, udah kita berzikir, sudah kita berdoa, duduk lagi kita, ngaji lagi kita. Masya Allah, pahalanya berlapis-lapis ini. Ini kenapa kita lakukan? Kita lakukan ini adalah untuk menyiapkan bekal kita nanti di akhirat. Karena yang dibawa itu nggak nampak, nggak dia berupa fisik seperti mobil, rumah, harta. Tidak seperti itu kan berbeda lagi. Itu bisa dibawa Ustadz, bisa. Tapi nggak bisa Bapak Ibu sendiri yang membawanya. Kalau rumah nggak bisa dibawa sendiri. Mobil nggak bisa dibawa sendiri, duit nggak bisa dibawa sendiri. Gimana cara membawanya? Titipkan sama siapa? Orang fakir, orang miskin, ya kan? Dengan kondisi yang sekarang. Artinya apa? Sedekahkan. Makanya yang punya harta banyak-banyak bersedekah. Apalagi dalam kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang ini kan banyak orang membutuhkan, Pak. Banyak orang membutuhkan hari ini. Ya, banyak membutuhkan untuk makan, membutuhkan ini segala macam. Ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menolong saudaranya, apakah itu memberikan bantuan dari sisi makanan, atau juga melunaskan atau membayarkan hutang daripada saudaranya dalam kondisi yang kesulitan, itu lebih kucintai, kata Rasulullah, daripada dia beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan.
Jadi Bapak Ibu, ada orang yang Bapak tolong karena dia kelaparan, Bapak kasih makan. Karena dia kesusahan, Bapak kasih makan, Bapak bayarkan. Dia punya hutang, Bapak bayarkan. Itu kata Rasulullah, amalan yang lebih kucintai daripada dia itu beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan. Sedangkan iktikaf di Masjid Nabawi itu pahalanya luar biasa besarnya. Sampai kata Rasulullah, orang yang sholat di Masjid Nabawi itu 1 waktu saja, itu ya bandingannya 5.000 masjid di luar Masjid Nabawi. Artinya 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi, perbandingannya itu 5.000 tempat masjid yang lain. 5.000 masjid kita sholat, baru 1 kali di Masjid Nabawi imbang. Begitulah besar pahalanya. Tapi ternyata kata Rasulullah, ada yang lebih besar lagi dari situ tadi. Ketika dia menolong saudaranya, ketika dia membantu saudaranya, itu lebih besar lagi ternyata daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Subhanallah. Maka ini kepada bapak-bapak yang memiliki harta, memiliki kelebihan, teruslah, jangan pernah berhenti memberikan harta, karena itulah yang akan kita bawa mati. Tidak ada. Jadi orang yang menghabiskan harta dia untuk Allah, orang yang menghabiskan harta dia untuk kaum muslimin, itulah bekal dia. Makanya sahabat-sahabat itu berlomba-lomba mereka menginfakkan hartanya. Sampai Abu Bakar, kalau kita baca kisahnya dengan Umar itu, Umar menyerahkan hartanya separuh, Abu Bakar semua. Ketika ditanya oleh Umar, kau berapa Abu Bakar? Aku semuanya. Kalah dia. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan hartanya kepada Islam. Nah, kita pun begitulah hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan keluarga kita, tetangga kita, banyak dalam kesulitan. Inilah kata Rasulullah, orang yang cerdas. Lalu ada orang yang kerdil. Orang yang kerdil itu ialah orang yang menuntut hawa nafsunya, orang yang menuruti hawa nafsunya, tetapi ia mengharapkan berbagai harapan kepada Allah. Dia nafsunya yang diikutinya. Sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak ada, ngaji tak mau, kerjanya minum, berjudi, ya kan, berzina, merampok, mati mau masuk surga, mati mau masuk surga. Katanya di sini adalah wa tamanna 'ala Allah, menghayal itu. Makanya hari ini banyak orang mengkhayal mau masuk surga tapi tidak beramal. Bapak, kalau mati kemana nanti Pak? Oh, ke surga lah. Tapi amalnya tak ada. Itu orang yang kerdil itu, orang yang bodoh itu. Makanya kalau kadang-kadang kita lihat, ya kan, secara dunianya kita lihat, nampak kita ada orang mati. Terbayang kita hidupnya tak pernah kebaikan yang dilakukannya. Tahu-tahu dibawalah ke masjid, disolatkan di masjid, ya kan? Padahal kebaikannya tak ada. Nggak ada kebaikan yang kita lihat. Apalah kebaikan wak itu? Awak pun mendoakannya bingung awak kan gitu. Ketika ditanya oleh imam, apakah bapak ini orangnya baik? Menjawabnya pun bingung awak. Dibilang baik, bukan pernah sholat gitu. Nggak dijawab, ditanya pula kan gitu. Udahlah. Akhirnya, gua tahu lah ya kan. Gitu. Karena nggak pernah nampak kita ke masjid, tak pernah, ya kan, ibadahnya tak ada, haji tidak, umroh tidak, apalagi sholat tidak, sedekah tak ada, kerjanya asyik macam-macam, ya, sembahyang tak pernah. Kalau tahu udah mati mau dibawa, ditanya pula lagi kita, baik nggak orang ini? Nggak jawab baik. Bingung nggak menjawabnya. Paksalah dikilahkan imam tu. Bagaimana dengan kondisi mayat ini bapak-bapak? Apakah baik? Tengok baik pula mayatnya. Baik. Kondisi mayatnya pula kan. Bukan orangnya jadinya ditanya. Karena bingung kita nanyanya. Mau nanya apa awak lagi kan gitu.
Orang mengaji diejeknya. Apa itu kalian ngaji-ngaji gitu. Bagus ki aku nih gitu. Ada yang begitu. Sudah tua. Ya kan? Tak apa kerja, pergi ke sana, pergi kemari. Sembayang ke masjid tak pernah, tapi udah tua. Nanti tengok kalau udah mati nanti. Tengoklah kalau udah mati. Keluarganya itu berharap, bapak-bapak tolonglah ayahku doakan biar masuk surga. Masuk surga. Ini tamanni itu, menghayal orang yang seperti ini, menghayal ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertafakkur ya bahwasanya ketika kita ini dalam kehidupan ini, marilah kita renungkan, marilah kita pikirkan, dan marilah kita persiapkan amal-amal kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena kehidupan di akhirat itu bukanlah kehidupan sebentar, selama-lamanya. Dan dosanya itu sangat besar. Jadi ada satu yang ulama menghitung begini. Orang yang makan riba 1 dirham itu dosanya sangat besar. Dosanya itu ya seperti berzina dengan pezina 36 pelacur. Itu 1 dirham, lebih kurang 60 berapa? 60 ribu lah. Tapi hutangnya dengan riba 200 juta. Berarti kalau dihitung-hitung, Pak, semuanya ternyata 1 dirham, yang segitu hutang dia, berarti dia di dalam neraka nanti itu, ya kan? 6 triliun hari. Bayangkan 6 triliun lamanya dia dalam neraka itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita persiapkan bekal kita, marilah kita persiapkan diri kita untuk apa? Untuk kita nanti sesudah mati, karena hidup ini adalah sebentar. Demikianlah kajian kita subuh yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.